Saudara-saudariku yang terkasih dan anak-anak yang kucintai, dalam 1 tahun bagi hidup orang Katolik itu diumpamakan gunung. Minggu Advent yang pertama naik terus, dan yang paling tinggi itu adalah Pekan Suci, Pekan Paskah, yaitu 1 minggu yang diawali dengan Minggu Palma, diakhiri dengan Minggu Paskah, dan sesudah itu turun lagi. Jadi seperti gunung, dan puncak dari hidup orang Katolik adalah Pekan Suci Paskah ini. Selama 1 minggu ini saking pentingnya, saking mendasarnya, saking hakikinya, maka sampai 5 perintah gereja, kalau toh orang Katolik itu tidak bisa pergi ke gereja dalam 1 tahun, paling tidak dia adalah Katolik kalau datang di Pekan Suci ini. Minggu Paskah, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu malam, malam Paskah, dan Minggu Paskah atau Hari Raya Paskah. Itulah yang minimal bagi orang Katolik. Kalau orang Katolik hanya misa di pada hari itu, ya memang kebangetan, terlalu. Tetapi jikalau memang sungguh-sungguh tidak mungkin, tetapi itulah minimal. Pekan Suci adalah hari, saat, waktu di mana kita menghayati inti kekristenan kita. Minggu Paskah, Minggu Palma. Saya sangat terkesan, ada satu keluarga yang pernah saya jumpai ketika saya berkunjung ke rumahnya. Saya sangat terkesan. Depan rumahnya itu halamannya, di sebelah kiri pintu dan sebelah kanan pintu seiring pagar, semuanya ditanami daun palma, daun palem. Ketika saya penasaran dan saya bertanya, mengapa kok bunganya palma semua? Ya Romo, pertama di lingkungan ini kesulitan, banyak orang karena setiap Minggu Palma mesti keliling mencari rumah siapa yang punya pohon palma. Maka lalu brondol semua kalau hari Sabtu sebelum Minggu Palma ini brondol karena dipotongi dibawa ke gereja. Lalu sesudah itu tumbuh segar lagi. Selama 1 tahun nanti Minggu Palma yang akan datang brondol lagi ini. Jadi ini akan diambili. Tetapi yang kedua, ini menurut saya identitas saya sebagai orang Katolik, kata dia. Kalau di dalam rumah ada salib di depan rumah, saya nggak mungkin masang salib di depan rumah saya, karena Katolik satu-satunya. Tetapi yang saya pasang di depan ini adalah daun palma. Saya terpikir, wah kok seperti ibadat misa Minggu Palma ya. Pertama kita disambut dengan palma, lalu ketika masuk berjumpa dengan salib. Saudara-saudari yang terkasih, saya pikir baik, meskipun saya tidak memerintahkan sebagai wajib, tetapi jikalau setiap keluarga punya 1 pot daun palma,
Bersedia? Bersedia ya. Karena daun palma gampang ditanam. Tidak usah dipupuk, tidak usah disiram, dia pasti hidup. Memang orang Katolik juga seperti itu ya. Tidak usah dipupuk, tidak usah disirami, dan tetap hidup setia sebagai orang Katolik. Alangkah indahnya jikalau dipupuk dan disiram, dipelihara setiap minggu, pergi ke gereja, ketika doa lingkungan, ikut doa lingkungan itu memupuk iman sehingga kita menjadi subur sebagai orang Katolik. Setiap kali melihat daun palma, nanti Anda tolong daun palma ini sudah diberkati sehingga jangan dibuang di sembarang tempat. Itu sakrilegi, itu pelecehan rohani. Kalau bawa daun palma pulang, selipkanlah di salib rumah Anda, atau ditaruh di vas di bawah salib yang dimana Anda pasang di rumah, untuk mengingatkan bahwa hidup manusia itu di antara sorak-sorai, senang, syukur, gembira, lega, daun palma. Tetapi juga ada saat kita harus memanggul salib di dalam kehidupan. Baik suka maupun duka, aku anak Tuhan Yesus. Aku ikut jalan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah jalanku, kebenaranku, dan hidupku. Bahkan hidup dan matiku milik Tuhan Yesus. Antara kegembiraan dan penderitaan itu semuanya adalah milik Tuhan Yesus. Aku satukan seluruh kegembiraanku dan penderitaanku dengan hidup Tuhan Yesus. Ketika aku gembira, ketika aku senang, ketika aku bersyukur, jangan lupa dengan Tuhan Yesus. Karena itu semua dari Tuhan. Tapi ketika juga kita menderita, jangan sampai kita ini putus harapan, tersungkur dan tidak mau bangkit lagi, marah-marah, banting piring, banting gelas, menghujat Tuhan. Jangan. Penderitaan seberat apapun sudah didahului dan ditanggung oleh Tuhan Yesus. Kita ini punya sahabat yang sangat baik, Tuhan Yesus. Saudara-saudari, Minggu Palma inilah akan membuka rahasia hidup manusia itu apa. Kalau toh kita senang bersama Tuhan Yesus. Kalau toh sedih bersama Tuhan Yesus. Ketika gagal terpuruk sekalipun, kita adalah milik Tuhan Yesus. Tidak pernah kita ini putus asa. Kita akan terus berjalan bersama Tuhan Yesus. Saudara-saudari, mari kita hayati, kita masuki Minggu Palma sebagai gerbang Pekan Paskah. Besok hari Selasa, seluruh romo di Keuskupan Surabaya ini datang ke gereja ini untuk merayakan misa bersama uskupnya, untuk memberkati minyak krisma, minyak sakramen, minyak-minyak yang akan dipakai untuk gembira dan susahnya manusia. Minyak yang akan dipakai urapan ketika kita ini mulia maupun ketika kita ini sedang menderita dalam sakit kita. Pada hari Selasa besok sore, kami juga ingin bersama seluruh para imam
membaharui janji imamatnya. Maka doakanlah kami para imam. Saat ini para imam kita sedang berhadapan dengan kuasa kegelapan yang sangat besar. Maka dampingilah imam Anda. Jangan hanya dicela dan dihujat, tetapi dampingilah, temanilah, datangilah untuk dievaluasi jikalau menemukan apa yang tidak baik dalam hidup mereka. Tegurlah empat mata, sehingga imam-imam kita kembali menjadi baik, sehingga menjadi gembala yang baik bagi seluruh umat di keuskupan ini. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita sadari panggilan hidup kita sebagai orang Kristiani. Kisah sengsara dalam Injil Sinoptik hari ini mengajarkan kepada kita Tuhan Yesus sudah berkorban karena mencintai kita. Tuhan Yesus lebih dulu mencintai kita. Semoga kita semua juga mampu mencintai seperti Tuhan Yesus mencintai. Terpujilah nama Tuhan kini dan sepanjang masa. Amin.